enter. Ini adalah slope-nya di lokasi tertentu. Spot elevation kita cek ya. Kita juga bisa menambahkan elevasi di grid. Caranya spot elevation on grid, elevation only, markernya kita kasih basic, misalnya add grid base point. Di sini grid rotation kita ketik 0, spesinya kita kasih 50 misalnya, y nya kita kasih 50, kita pilih upper gridnya, grid yang paling atas. Selanjutnya kita pilih no. Otomatis di sini akan membuat membuat alignment, membuat label elevasi dengan grid. Ini karena saya membuat gridnya per 50 jadi agak jarang. Kita bisa membuat per 25. Ikuti langkah yang tadi sudah saya lakukan. Baik, itu salah satu cara untuk membuat surface dengan point. Dan kita juga sudah melakukan beberapa pekerjaan dengan surface. Akan kita hapus lagi, ini karena mengganggu, nanti bisa diulangi atau kita bisa kembalikan dengan cara undo. Baik, kita sudah selesai mengenai surface, latihan surface dengan menggunakan point. Saya akan hapus surface-nya. Saya akan mengasih tahu caranya membuat surface dengan line desktop yang sudah biasa menggunakan line desktop, terutama ketika kita mendapat file atau project dari klien dan kita harus menyelesaikannya dalam Civil 3D. Point akan saya bersihkan juga. Ini sudah tidak ada point, surface sudah tidak ada, alignment juga kosong. Kita akan menuju ke line desktop. Dari menu line desktop akan kita klik project, export line XML, kita tunggu, kita klik surface. Kita juga bisa klik alignment kalau kita membutuhkan alignment dari line desktop. Kita export. Kita kasih di my dokumen data latihan LDD dan surface dari LDD akan kita lihat posisinya di my dokumen, library my dokumen, namanya data latihan surface LDD. Kita simpan. Oke, kita close, kita buka Civil 3D nya, kita klik file, klik import line XML, alignment data surface dari LDD, open. Oke, ini sudah ada surface. Kita lihat, amati surface, namanya kontur, update kontur, alignment. Karena tadi saya klik alignment, maka otomatis alignment masuk dalam line XML juga. Klik OK. Surface sudah terbangun dan alignment juga sudah langsung muncul otomatis di sini. Namun karena tidak ada data point surface di sini dan bukan berdasarkan point yang sudah kita modifikasi, maka surface yang terbentuk ini adalah belum diedit dan sama persis dengan kondisinya dengan line desktop. Jadi sebelum kita import mungkin ada baiknya kita modifikasi dulu. Di sini sudah ada bordernya. Kita juga bisa melakukan modifikasi mana poin yang paling luar dari border itu. Saya akan lihat ini tambahan atau oke, baik. Kita juga bisa membuat edit poin paling luar dengan cara border, menghubungkan poin-poin secara manual. Akan kita blokkan, namanya border, new block, select object. Kita pilih bordernya kalau kita sudah punya. Selanjutnya klik OK. Saya akan taruh di my dokumen
Praba border. Maaf. Oke, kita select bordernya. Oke. Yes. Baik, kita sudah punya border di sana. Selanjutnya akan kita masukkan di sini. Insert block, browse border. Oke. Border sudah masuk, kita akan melakukan modifikasi lebar dari surface agar sesuai dengan data surveinya dengan border. Tapi kita harus tahu, karena kita setelah import surface tadi ada dua surface yang masuk, tapi kita akan cek mana yang dipakai. Surface properties, kita cek namanya update contour, artinya kita harus buang salah satu contour, kita akan delete. Oke, ini kita punya satu namanya update contour. Kita akan ganti, caranya dengan klik kanan langsung ganti saja, rename existing ground. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi lebarnya dengan cara definisi break line, kita add. Oke. Klik break line-nya. Maaf, sebelumnya setelah kita melakukan insert block, kita harus explode dulu pada objek agar menjadi polyline. Kita ulangi, break line, add. Oke, kita pilih break line-nya. Misalnya oke. Mohon maaf, break line-nya belum berhasil. Setelah kita insert bloknya menjadi polyline, menjadi bentuk boundary, maka kita akan membuat garis batas dari boundary ini. Artinya data survei hanya akan kita pakai yang di dalam saja, yang tidak ada data surveinya akan kita hapus. Caranya dengan klik boundary, klik kanan, add. Oke, kita pilih boundary yang sudah kita buat, maka otomatis di sini akan terbentuk kontur. Tapi kita harus amati kenapa ini elevasinya seperti ini. Kita harus cek. Caranya dengan klik kanan, surface properties, kita harus hidupkan atau kita harus modifikasi dengan cara yang sebelumnya kita sudah lakukan, yaitu dengan membuat edit elevasinya. Ini adalah poin-poin yang sudah dibuat oleh Civil 3D. Akan kita lihat dan kita amati berapa poin di sini dan berapa poin di sini dan berapa poin di sini. Akan kita ganti yang tidak normal. Kita cek, kita sentuh surface-nya, edit surface, kita klik modify point, kita klik di sini, kita akan lihat 122. Selanjutnya kita enter lagi, kita pilih di sini 124. Jadi di lokasi ini adalah kisaran 122 sampai 124. Selanjutnya kita periksa lagi yang ini. Ini adalah 0, artinya tidak normal. Yang satu 124,6. Kita akan melakukan modifikasi yang 0 ini menjadi 124,6. 4,6. 124,6, maaf. Sudah. Kita akan cek di sini juga. Kita akan samakan elevasi 0 dengan elevasi sampingnya 124,64 juga. 24,64. Oke. Kita akan periksa yang di sini juga. Kita cek elevasinya 125,1. 0. Ini 126,2. Kita akan samakan 125,5. 125,5. Edit surface, modify point 125,5. Oke.
Udah beres, akan kita cek lagi di sini kenapa bisa jadi mungkin ini. Kita cek sebelahnya 0, baik, ini artinya ini 0 juga. Ini 124,8, kita akan hapus 2 poin ini, delete point ini dan ini karena ini 0. Baik, maaf, kita undo. Kita akan samakan saja karena ketika kita delete ternyata tidak berhasil. Kita cek lagi, edit, modify point 124,8, kita akan ganti 124,8, kita ganti juga 124,8. Selanjutnya kita masih punya dua pekerjaan yang harus kita selesaikan karena tidak sama. Kita periksa kembali mana yang masih 0, 124. Baik, di sini kelihatannya ada yang nggak beres. 123,335 akan kita ganti 123,335. Daerah sini sudah selesai semua. Kita akan cek di sini 0, ini elevasinya 125,9. Di sini 125,7, artinya daerah sekitar 125. Kita akan bagi dua, ini 125,9, ini 125,7. Saya akan masukkan 125,85. Maaf, 125,8. 125,8. Baik, kita sudah mempunyai beberapa surface, sudah mempunyai satu surface dengan elevasi yang bagus. Sebagai koreksi, sebenarnya ini adalah ketika pekerjaan surveinya tidak bagus atau ada beberapa poin yang loncat tidak teratur, maka akan membuat seperti ini. Jadi sebaiknya kalau melakukan survei atau kita mengawasi survei, seharusnya lurus, ada tikungan juga lurus diambil dari radiusnya, jadi hasilnya akan lebih maksimal. Sampai di sini mengenai surface, kita bisa latihan. Maaf, ketika ada tanda kuning seperti ini kita harus melakukan rebuild lagi. Oke, selanjutnya dibutuhkan latihan terus agar bisa memaksimalkan fungsi dari surface ini. Saya akan simpan. Setelah itu kita akan berlatih mengenai alignment. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.